Halo sahabat-sahabat pioner semuanya, gimana kabar di malam hari ini? Saya selalu berharap teman-teman saya pioner sejati selalu dalam keadaan yang baik, selalu sehat, ya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Ya. Dan terlebih sampai saat ini kita sama-sama setia menunggu. Ya, saya juga kadang-kadang pribadi sebagai manusia kadang mungkin kita ada rasa sedikit tidak sabar, ada kesal. Tetapi kita yang berhak menentukan hati kita, kita mau kelola hati kita bisa memilih mau menunggu dengan sabar, menunggu dengan positif dan optimis, atau mengambil jalan lain seperti para penyanyi lakukan. Ya. Para penyanyi tidak sabar. Manusia itu teman-teman kadang-kadang lebih cepat dipengaruhi untuk hal-hal yang bersifat, ya contoh-contohnya gosip lah ya, semakin katanya semakin digosok semakin sip ya. Maka itu biarlah kita belajar positif dalam kehidupan ya. Nah, teman-teman pioner, saya ingin berbagi informasi, atau kalau saya bilang ya, kita mengulas kembali sambil menantikan open minded di dalam zona yang sudah memang ditetapkan oleh Bang Nicholas atau Kortim ya. Kita mengulas kembali pernyataan Bang Nicholas atau Kortim ya. Ya, dalam hal ini Bang Nicholas lah ya. Saya suka dari Bang Dimas ya, Bang Dimas Nawawi. Kalau teman-teman yang belum melihat, bisa melihat aja langsung dari channel Bang Lema ya. Kalau saya bilang, saya dengan Bang Dimas ini satu spirit ya, satu spirit teman-teman. Nah, ini dia. Dalam bahasa Inggris ya, tapi ini sudah diterjemahkan. Kita terjemahkan dulu ya. Dr. Nicholas said P is what the pioneers make it worth. This means the value of P is determined by the consensus of the pioneer and kayaknya Inggrisnya Sekjen sudah mulai kembali ke jalan benar ya. Udah tidak ini ya, sudah mulai simetris ya Bang Muhammadis ya, bibir Sekjen ya. Minta maaf ya, iklan anak-anak bunyi-bunyi terus ya. Namanya juga bocil-bocil yang masih ya masih mencari-cari apa itu kehidupan di dunia ya. Dia mulai lihat, oh ternyata isi dunia ini seperti ini. Dia belum tahu namanya penyinyi ya. Kalau bapaknya kan udah tahu namanya penyinyi, tapi tidak peduli ya. Jadi dunia anak-anak itu masih datar teman-teman. Nah, ini dia. Kita langsung ke terjemahan. Diterjemahkan dari Inggris oleh Jujel ya. Anti GCV perlu membaca dengan benar sampai kalimat terakhir ya. Beberapa poin penting. Node adalah jantung terdesentralisasi jaringan Pi. Konfigurasi koin Pi, simbol Pi, nilai tetap GCV 314159 dan pasokan Pi bersifat konstan dan telah diintegrasikan ke dalam sistem node. Ya. Konfigurasi koin Pi adalah bagian khusus dari konfigurasi jaringan Pi. Konfigurasi jaringan Pi integrasi sistem node. Saya mengutip lagi kalimat yang ditulis di social chain atau pengembang jaringan Pi. Ini juga ada di dalam buku putih kita. Pi adalah mata uang digital baru yang mengubah waktu daring Anda menjadi sumber kekayaan. Ya, hanya lewat online gitu ya teman-teman. Pi didukung oleh persatuan orang-orang dari seluruh dunia yang menyatukan perhatian mereka untuk mendapatkan mata uang digital berbayar. Tidak seperti mata uang kripto, Pi terdistribusi secara adil dan mengonsumsi daya baterai
minimal. Intinya adalah bahwa Pi adalah mata uang digital, bukan mata uang kripto. Keduanya sangat berbeda. Disinilah banyak pelopor salah paham. Masih banyak pelopor yang menganggap Pi adalah kripto sehingga mereka masih percaya pada IOU. Tidak ada IOU untuk uang. Ya. Nah, beberapa saat yang lalu ini juga yang saya sering ngomongkan. Perbedaan antara aset digital dengan mata uang digital. Mungkin saya tekankan lagi dari pernyataan ini bahwa teman-teman, kita bukan dari pernyataan ini ya, dari core team bahkan di buku-buku kita menyatakan bahwa Pi adalah mata uang digital. Jadi Pi itu bukanlah kripto biasa, bukan mata uang kripto ya. Kalau mata uang kripto teman-teman, kalau saya sih lebih tidak cocok, lebih kurang sepaham kalau dia bilang mata uang kripto ya. Saya sih lebih cocok kalau disebut aset digital, kripto aset digital ya. Jadi dia semacam emas gitu, tapi kan tidak mungkin dibilang mata uang emas kan. Jadi saya lebih tidak sepaham kalau disebut mata uang kripto ya. Ya selain sih saya nggak lihat mata sih di sana ya. Jadi lebih, kalau saya ya pribadi lebih cocok dengan aset digital, kripto. Kalau uang kan, berbicara uang itu artinya identik pikiran kita langsung kepada secara fisik ya, kita uang itu adalah sebuah nilai yang dipakai untuk mempertukarkan kan, gitu loh. Jadi makanya saya bilang saya lebih sepaham kalau disebut sebagai aset digital. Nah, kalau mata uang itu ya, mata uang digital itu ya cocok disebut Pi. Dan lebih cocok kalau dibilang mata uang kripto digital. Iya kan? Karena nanti tentunya kita akan lihat dulu, karena Nicholas memang berbicara atau Kortin berbicara bahwa selain masuk di selain menjadi mata uang digital, Pi pun akan masuk di bursa. Artinya bisa didapatkan di sana. Jadi dia bisa didapatkan dengan mudah di bursa-bursa. Saya nggak tahu apakah bursa tertentu, ada yang ngomong bahwa bursa tertentu yang khusus ya, yang punya syarat tertentu. Ya kita lihat untuk masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman bahwa Pi adalah mata uang digital dan sudah pasti jadi aset digital. Kalau kripto biasa itu adalah aset digital, bukan mata uang digital ya. Bisa dibedakan ya. Saya mengutip lagi kalimat ditulis social chain ya. Pengembang jaringan Pi adalah mata uang digital baru yang mengubah waktu daring Anda menjadi sumber kekayaan. Pi didukung oleh persatuan orang-orang dari seluruh dunia yang menyatukan perhatian mereka untuk mendapatkan mata uang digital berbayar. Ya, tidak seperti kripto lainnya. Pi terdistribusi secara adil dan mengkonsumsi daya baterai yang tadi sudah ya. Keduanya sangat berbeda. Di sinilah masih banyak pelopor menganggap Pi adalah kripto sehingga mereka masih percaya pada IO yang tadi ya. Jadi bukan nilai pasar ya. Ya kemungkinan juga bisa nilai pasar melonjak merangkak naik sampai open mainnet 314.159 kan, bisa saja gitu. Tapi sekali lagi, alasan-alasan yang saya kemukakan beberapa saat yang lalu, kalau tujuan Nicholas pasar, maka 2 tahun yang lalu sudah dilepaskan dengan harga 4,6 juta ya kan, tetapi bukan tujuannya pasar. Dr. Nicholas berkata, ini dia penting, nilai Pi adalah nilai yang ditetapkan oleh para pionir. Jadi yang menetapkan nilai Pi adalah nilai oleh pionir. Ini berarti nilai Pi ditentukan oleh konsensus para pionir dan tidak ditentukan oleh pasar saat OM. Setelah OM tidak ada lagi gelar pionir. Semua penambang atau pemilik Pi disebut pengguna. Jadi penentuan nilai Pi adalah hak istimewa pionir dalam fase mainnet tertutup. Setelah OM, semua pengguna baru akan mengikuti nilai yang ditetapkan oleh pionir sebelumnya. Maka itu kita dijuluki sebagai pionir, pendahulu, perintis, awal. Nah, setelah open mainnet maka gelar kita akan lenyap, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah raya kaya.
Karena semua orang, tapi sebenarnya gelar itu masih ada. Bahwa kita ini masih susah untuk dihapuskan sih, ya. Gelar kita adalah pionir. Apalagi saya ya tinggal muda aja mengetahui siapa aja pionir-pionir yang memang aktif, ya. Saya rasa itu ya, informasi kali ini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pionir, memberikan semangat dan memberikan mungkin menambah wawasan kita bagi teman-teman yang mau sepaham dengan Bang Dema. Tentu ini tidak saya paksakan untuk teman-teman bisa terima semuanya, tetapi ini adalah menurut saya yang saya temukan, kemudian saya paham selama ini saya mengikuti perjalanan Pioneer Talk, dan saya bilang detak jantungnya itu saya paham, ya kan? Karena kita mengikuti perjalanannya. Oke, tetap semangat, sukses untuk para pionir sejati semuanya.